Assalamualaikum teman-teman, saya Randi Adha, Sekilas IT. Jadi video kali ini berbeda dengan video-video yang sebelumnya. Biasanya saya rakit PC untuk gamer, untuk streamer, untuk editor. Tapi video kali ini untuk joki. Joki itu kayak apa ya? Ada jasa mempercepat karakter supaya mendapat XP lebih cepat, menyelesaikan quest lebih cepat. Kayak game-game MMORPG itu kan biasanya supaya questnya bisa selesai dengan cepat. Atau game point blank untuk naikin pangkat lebih cepat. Nah itu kan membutuhkan ya, membuka aplikasinya tuh harus banyak ya, dan multitasking pasti di sini diandalkan banget. Makanya di sini joki ini tuh butuh prosesor yang punya core dan thread yang super banyak. Jadi di sini menggunakan Core i9 13900K. Tentunya dia punya TDP yang sangat tinggi sekali, up to 235 watt. Nah, prosesor ini tuh kan pastinya panas ketika full load. Di sini harus pakai cooler yang memang benar-benar bisa mendinginkan prosesor high end seperti ini ketika dia full load. Nah, jadi pilihannya di sini saya pakai Corsair H150i Elite RGB. Dia tuh udah punya radiator 360 dan ada 3 fan 120 kali milimeter. Kalian bisa lihat di sini memang PC-nya udah saya rakit seperti ini. Terus untuk motherboardnya di sini saya menggunakan ASRock SteelLegend B760M yang udah support memori RAM DDR5 dan juga udah support PCIe generasi kelima juga. Jadi kalau misalkan nanti mau upgrade GPU, ya tentunya tinggal tancap-tancap aja gitu, nggak ada masalah. Terus untuk memori RAM-nya, di sini saya menggunakan seperti biasa ya, XPG Lancer 2x16 GB 6000 MHz. Jadi nanti kalau misalkan kalian bisa overclock-nya, karena si motherboard ini support up to 7200 MHz ya untuk speed memori RAM-nya. Dan memori RAM ini juga bisa kalian overclock juga. Kalau misalkan kalian bisa ya silahkan tinggal overclock aja. Tapi di sini saya jalankan di 6000 MHz aja. Terus untuk storage-nya, di sini saya kasih 1 TB aja dari XPG S70 Blade ya, 1 TB udah menggunakan PCIe Gen 4. Jadi kecepatannya udah super ngebut. Karena multitasking nanti ketika dia menjalankan banyak banget aplikasi game, yang dibutuhkan tuh core dan thread yang banyak ya, yang kenceng juga. Terus memori RAM yang kenceng juga. Ya ini DDR5 6000 MHz sudah cukup. Terus ditambah lagi ya storage-nya ya minimal harus menggunakan PCIe Gen 4 juga. Nah, ini si S70 ini punya kecepatan up to 7400 MB per second ya. Jadi semuanya udah kenceng banget. Nah, makanya joki ini tuh harus punya PC yang super ngebut seperti ini supaya nggak nge-lag ketika buka banyak multitasking gamenya. Misalkan buka 70 ID point blank gitu kan dalam satu PC ini, karena supaya bisa lebih cepat GB-nya gitu, beresin misinya. Nah, PC ini udah siap digunakan. Terus untuk GPU, nah tadinya PC ini tuh menggunakan RTX 4070 Ti yang warna putih. Tapi ternyata harus PO dan lama banget nunggunya. Ya gimana lagi ya, kalau misalkan nunggu PO-POan kayak gitu kan lama banget. Nanti videonya nggak jadi-jadi. Ya udah deh, saya ada RTX 4060 Ti yang kemarin udah publish juga videonya. Saya tancapkan dulu di sini untuk pengujian si PC-nya ini. Tapi ini kan di pengujian PC ini tuh yang penting suhu prosesor nggak terlalu kepanasan, dan si cooler ini mampu menahan panas prosesor si 13500KF ini aja gitu ya. Terus untuk power supply, nah di sini menggunakan Hydro G Pro 850 watt 80 plus gold pool modular. Jadi kalau misalkan nanti ditancapkan RTX 4070 Ti juga, ya power supply-nya udah kuat, nggak usah diganti. Terus yang terakhirnya casing. Nah ini casing sebetulnya saya udah pakai juga. Ini menggunakan Montech R1000. Warnanya putih juga, jadi pas dengan rakitan PC ini nanti kan GPU-nya warnanya putih. Jadi kelihatannya ada putih-putih hitam gitu ya. Intake-nya lumayan cukup bagus juga. Ada 3 di depan dan exhaust-nya 2 di atas, 1 di belakang. Tapi sedikit ada salah teknis aja ya. Saya kira 360 mm itu bisa muat di atas. Tapi saya udah instalasi pasang semuanya, ternyata nggak muat di atas gitu ya. Si radiator Corsair ini yang 360 nggak muat.
rumah. Akhirnya saya pasangkan di depan. Nah, di depan ini dengan mode fan-nya tuh intake ya. Jadi 3 ini tuh jadi intake. Akhirnya si radiatornya saya simpen di belakang fan. Tapi nggak apa-apa, suhu seperti ini saya udah coba juga, punya performa yang cukup bagus ya untuk si AY water cooler. Yang penting nanti airflow di dalam casing ini ketika si PC ini jalan multitasking yang banyak atau full load ya. Untuk exhaustnya ada 2 di atas, 1 di belakang, dan intake-nya saya tambahkan di bawah supaya bisa lebih adem lah si airflow di dalam casing ini gitu ya. Jadi si PC ini udah siap dipakai, banyak buka aplikasi game ya. Ketika joki ini kerja gitu, banyak aplikasi game yang dibuka. PC ini udah siap diandalkan gitu. Wih, mantap banget ya. Dan juga di sini saya akan tes di beberapa pengujian ya, karena si motherboardnya ini ketika dilihat di BIOS ada beberapa settingan untuk TDP prosesor. Yang pertama ada 125 watt, 150 sampai 235 watt. Nah, sekarang kita akan langsung masuk ke pengujian si PC ini. Di sini sih memang saya akan uji beberapa settingan untuk si prosesornya, karena di sini tertuju ke performa prosesor dan si coolernya. Jadi apakah si cooler ini mampu menahan si prosesor ini ketika dia full load atau tidak si suhunya gitu ya. Oke, di pengujian ini saya tes beberapa opsi ya, mulai dari 125 sampai 235 watt, bahkan bisa di auto atau di loss. Di settingan BIOS sebetulnya tinggal pilih aja mulai dari 125 sampai 235 watt untuk TDP prosesornya. Tapi kalau manual juga ternyata bisa. Kita setting di long power limit sama short power limitnya kasih aja. Di sini saya tes di 85 watt aja ya, supaya pas full load ini nggak melebihi 85 watt. Jadi lebih irit daya, lebih dingin, tapi minusnya performa prosesor tentunya bakalan berkurang ya. Kita lihat tabel yang ada di layar ini, saya udah uji di beberapa watt ya. Ketika dipasang limit 85 watt, suhu 13900 kF ini sangat adem sekali. Kayaknya pakai stok cooler juga masih kuat ya. Tapi kalau kalian lihat ketika di 235 watt ya, sesuai klaim dari Intelnya, wah suhunya udah 86 derajat Celcius. Supaya performa prosesor jauh lebih tinggi, pastiin dulu ya, cooler kalian tuh kuat menahan panasnya. Minimal pakai IO 360 mm. Nah, salah satunya di sini saya pakai Corsair iCUE H150i Elite yang nggak diragukan lagi ya untuk masalah performa pendinginan prosesor. Ketika TDP-nya saya kasih auto ya, suhunya ini masih di bawah 90 derajat Celcius. Jadi masih sangat aman sekali ketika si prosesor ini full load ya. Di sini saya tes di Cinebench R20, kalian bisa lihat juga di tabel ya. Ketika 85 watt, skornya tuh sekitar 10 ribuan. Terus di 160 watt ini skornya naik. Terus ketika di loss atau di 235 watt, skornya ini hampir menyentuh 14 ribuan. Jadi di sini terlihat ya, ketika watt TDP-nya dinaikin, ya performanya juga semakin tinggi. Tapi suhunya juga semakin panas. Kalau menurut saya, melihat dari hasil pengujian ini, setting di angka 160 watt ya, ini paling pas. Suhunya adem, performanya lumayan kenceng, TDP-nya juga nggak terlalu boros-boros amat gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pengujian game. Saya uji Cyberpunk 2077 resolusi 1080p aja ya, dengan fitur terbaru RTX 40, yakni DLSS 3-nya saya aktifkan. Adem banget di 53 derajat Celcius. Ya ini naik turun sedikit lah ya. Clock juga berjalan rata-rata di 4,8 GHz. Untuk RTX 4060 Ti ini tentunya udah maksimum berjalan di 98%-an. Makanya lebih pas nanti kalau disandingkan dengan RTX 4070 Ti. Nanti kalau udah datang ya. FPS mah udah jangan ditanya lah ya, di atas 140-an lebih. Terus game kedua ada Horizon Zero Dawn 1080p, presetnya Ultimate. Karena penggunaan prosesor ini ketika main game masih di bawah 50%, jadi saya coba aja nih di limit TDP-nya di 85 watt aja, supaya ya makin irit. Karena ada settingan di BIOS, jadi kita tinggal pilih aja, tinggal klik 125 atau 120 atau bahkan 85 watt, ini bisa ya. Suhu prosesor di sini makin adem aja ya, bahkan bisa menyentuh 49 derajat Celcius dengan usage di 30%-an. Dan watt CPU kalian bisa lihat di sini mentoknya ya di 85 wattan aja. Irit banget ya.
Kalau FPS mah ya udahlah, nggak usah diragukan lah, udah kenceng ya. Begitu juga di pengujian game ketiga, saya tes PUBG Steam karena ini ringan banget. Saya tesnya di resolusi 4K. Di sini penggunaan prosesor hanya 10%-an aja. Kecil banget ya. Karena kalau resolusi semakin tinggi, ya jelas GPU ini semakin kerja keras. Tuh lihat, GPU ini terus-terusan 99% kerjanya, tapi suhunya masih tetap aman untungnya di 68 derajat Celciusan. Terus kalau untuk pengujian render, saya tes di Project BMW 27 ya. TDP saya di sini kasih auto aja supaya loss gitu ya, maksimum kinerjanya. Dan alhasil menyelesaikan render hanya 1 menit 22 detik saja ya untuk prosesornya, dengan suhu maksimum di 86 derajat Celcius. Kalau kita lihat wattnya ini, nah di HW Info terlihat nyampe 253 watt. Widih, serem banget ya. Kalau di tabel ini untuk perbandingan aja prosesor yang saya uji ya, lumayan kenceng juga kan si prosesor 13900KF dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya. Tapi wattnya ini yang serem ya, nyampe 250 wattan. Terus untuk pengujian V-Ray 13900KF ini mendapatkan skor 22.715. Ini sangat tinggi sekali ya. Tapi suhunya tetap masih adem lah, nggak masalah. Berarti si Corsair bekerja dengan baik lah untuk mengadamkan si prosesor. Terakhir ada benchmark 3D Mark. Kalian bisa lihat skor dari Fire Strike, terus ada Time Spy juga, dan yang ketiganya ada Port Royal. Skor PC ini tuh ya cukup meyakinkan kalau PC ini tuh bukan PC murah. Kalau kita totalkan harga PC ini tuh sekitar 24.500.000-an. Wah, lumayan kan? Bukan main-main ini racikan PC-nya. Nah, kalian bisa lihat kan, rakitan PC ini memang nggak semurah itu. Memang 24 jutaan, harga yang cukup fantastis. Tapi kesimpulannya, si PC ini nanti ketika dipakai joki untuk buka multitasking yang banyak, ketika menjalankan full load prosesor high-end 13900KF ini, tentunya udah nggak khawatir. Nggak takut kepanasan lagi, nggak takut nge-restart tiba-tiba si PC-nya ketika udah buka login banyak gitu kan, karakternya udah login, udah 20 login gitu. Tiba-tiba PC-nya nge-restart karena kepanasan. Nah, itu kan PR juga gitu kan, harus masukin username, ID lagi gitu kan, 20 karakter gitu kan, lama lagi. Nah, makanya di sini harus bisa mendinginkan si prosesor dengan cooler yang memang bisa diandalkan seperti ini. Oke, jadi siaplah ini dipakai kerja ya untuk jokinya supaya bisa bermanfaat PC-nya dan bisa membantu para gamer-gamer yang males leveling gitu kan, yang males kerjain misinya gitu kan. Ya udah, gunain aja jasa joki kayak gini ya. Joki ini udah siap PC-nya, jadi udah siap kerja dengan profesional. Gitu aja sih. Jadi ya memang video ini agak sedikit berbeda ya pengujian gamenya. Jadi di sini dikhususkan pengujian prosesor dan coolernya aja gitu. Oke, gimana menurut kalian PC ini? Apakah worth it untuk dipakai joki dengan multitasking, buka multitasking yang banyak ya, aplikasi game yang banyak, atau tidak? Gimana menurut kalian? Coba kasih komentar di bawah. Oke, gitu aja. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like dan share video-video dari Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.